Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BBTN kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hot suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham BTN ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perbankan, jadi untuk sumber income-nya berasal dari pendapatan bunga. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BTN. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh negara sebesar 60% dan masyarakat sebesar 40%. Dan teman-teman, kita bisa lihat dari segi pendapatannya sebenarnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan secara kuartal pertama mengalami kenaikan 1,6%, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan dari segi pendapatan sebesar 0,4%. Terus dari segi net profitnya juga cukup konsisten mengalami kenaikan, kecuali 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan secara kuartal pertama mengalami kenaikan sebesar 36,8%, dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 56,3%. Untuk dari segi aset cukup konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 4%. Untuk dari segi hutang juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 4,5%. Untuk dari segi modal mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 4%. Dan teman-teman, di sektor perbankan kita perlu memperhatikan 3 rasio, yaitu adalah MPL, CAR, sama LDR. Untuk MPL gross-nya di 4,25%, jadi ini tinggi sekali ya, sudah sangat mendekati dari yang distandarkan BI, yaitu di bawah 5%. Untuk MPL net-nya menjadi 1,94%, jadi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Untuk CAR-nya di 17,65%, jadi ini masih sangat bagus, di yang lebih dari yang distandarkan oleh BI. Untuk LDR-nya di 88,62%. Jadi ini mengalami penurunan yang cukup lumayan juga ya, yang dibandingkan dengan tahun 2020. Dan memang untuk di masa pandemi seperti sekarang, kalau lebih bagusnya itu memang loan to deposit rasionya atau LDR-nya di bawah dari turun ya, mengalami penurunan dibandingkan dengan masa-masa sebelum COVID. Terus ini adalah summary lapor keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin kuartal pertama sebesar 9,92%. Jadi ini sangat bagus juga, mengalami kenaikan 3% ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terus untuk dari segi EPS-nya di 238 dan membuat pernya menjadi 6,16 kali. Jadi ini pernya sangat kecil ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan malahan ini merupakan per yang paling kecil di tahun 2021 ini. Terus untuk dari segi book value-nya di 1822, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, maka kita bisa menekan PBV-nya di 0,81 kali. Dan secara histori juga teman-teman, untuk PBV merupakan PBV yang paling rendah. Terus untuk dari segi DER-nya di 18,67 kali. Jadi ini yang menurut saya tidak bagus ya untuk di sektor perbankan, yang dimana DER-nya itu udah 18 kali dibandingkan dengan modalnya dari BTN ini. Jadi sedangkan bank-bank lain masih di antara 6 sampai 8, menurut saya itu sangat sehat ya. Tetapi kalau misalnya udah lebih dari 10, malahan ini udah lebih dari 15, menurut saya akan sangat beresiko jika terjadi misalnya penarikan secara signifikan ya, secara mendadak, maka untuk perusahaan bank ini maka akan sangat berbahaya. Terus untuk dari segi ROE-nya di 13,09%, jadi menurut saya ini masih bagus, di atas 9% yang saya anut. Dan sebenarnya kalau kita lihat secara histori, memang rata-rata untuk ROE-nya sekitar 13%. Terus untuk dari segi ROA-nya di 0,67%. Oke teman-teman, selesai membuat video ini untuk harga sahamnya di 1470, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value untuk BTN ini sebesar 1,8 ya. Jadi 1.800, jadi masih memiliki margin of safety 22%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan akses oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan akses oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan akses oke karena positif.
Untuk aset saya beri kasus oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya beri kasus no karena DER-nya di atas dari 15 ya teman-teman. Untuk book value saya beri kasus oke karena masih untuk harga sekarang masih dijual di bawah harga book value-nya. Untuk sektor saya beri kasus oke karena masih memenuhi standarnya BI, tetapi sebenarnya sudah cukup berbahaya karena MPL-nya sudah 4% ya teman-teman. Jadi ini udah sangat berisiko untuk di sektor perbankan. Untuk ROE saya beri kasus oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya beri kasus oke karena positif. Untuk dividen saya beri kasus oke karena selama 5 tahun terakhir untuk PTN ini masih cukup royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham PTN ini? Tidak ya teman-teman, karena saya melihat dari rasio perbankan yang distandarkan oleh BI memang sudah 4%, jadi itu udah sangat beresiko. Sedangkan bank-bank besar yang lain, teman-teman bisa cek sendiri, itu juga masih di bawah dari 4%. Jadi menurut saya masih ada sektor-sektor perbankan lain yang lebih sehat dibandingkan dengan bank BTN ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Reken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.